No crown without cross. Yang artinya tidak ada mahkota tanpa salib, tidak ada kemuliaan tanpa penderitaan. Ya, sama seperti Tuhan kita Yesus Kristus dimuliakan setelah Dia melewati penderitaan salib, demikian juga kita sebagai pengikut Kristus juga mengalami hal yang demikian. Matius pasal 6 ayat 33 yang tadi sudah kita baca dan kita dengarkan mengatakan bahwa kita harus mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ketika saya merenungkan di dalam spiritual ortodoks, apa itu maksudnya mencari dahulu kerajaan Allah? Mungkin waktu kita belum menjadi seorang ortodoks, pemikiran kita masih bias mengenai carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya itu maksudnya apa. Tetapi Bapak Ibu Saudara, Roh Kudus sudah memberitahu melalui jana suci Paulus yang mengatakan dalam Kisah Para Rasul pasal 14 ayat 22 bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah kita harus mengalami banyak sengsara. Nah, kerajaan Allah ini dihubungkan dengan sengsara dalam Kisah Rasul 14 ayat 22. Lalu Paulus juga menuliskan lagi di dalam surat 2 Timotius pasal 3 ayat 12, memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kemuliaan tanpa salib itu adalah nonsen, omong kosong. Sebab apa? Tuhan Yesus sendiri sudah menubuatkan hal ini. Dan dengan teladannya Dia menunjukkan dan membuktikannya. Begitu juga dengan para rasul, begitu juga dengan para bapak pengaku iman, begitu juga dengan semua martir Kristus di dunia ini. Bahwa untuk mencapai kerajaan Allah harus melewati sengsara. Nah, Bapak Ibu Saudara, oleh karena itu mengapa kita masih ragu terhadap kesengsaraan? Mengapa kita masih anti dengan yang namanya orang Kristen kok menderita? Yang namanya ikut Yesus kan harusnya penuh berkat. Amin. Ikut Yesus itu harusnya penuh berkat. Kalau kamu sengsara berarti kamu kurang puasa, kamu kurang dekat sama Tuhan. Nah, katanya gitu. Kamu nih badannya besar tapi hidup sengsara, kamu kurang puasa. Amin. Orang yang puasa kurus masih saja dibilang di Faidu, kamu kurus, kamu ini tidak penuh berkat, tidak hidup berkelimpahan. Serba salah Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Ukurannya berkat materi. Tetapi tidak demikian menurut pengajaran para rasul. Ketika kita mengikut Yesus, Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus berkata bahwa seperti domba di tengah-tengah serigala. Adakah domba yang di tengah-tengah serigala maka dia tidak diterkam? Tidak ada. Atau lilin ini, Bapak Ibu Saudara, jika lilin ini terkena angin, dia akan bergoyang ke kanan ke kiri. Begitu juga tidak ada orang Kristen yang tidak bisa lepas dari yang namanya penderitaan dan aniaya. Sebab Rasul Paulus sudah mengatakan tadi bahwa orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Bapak Ibu Saudara, kalau orang membuat partai politik, ya, kemudian terjadi pesta politik, pesta demokrasi, ayo pilih saya. Kalau kalian pilih saya, harga SIM saya hapus, perpanjangan SIM gratis, misalkan. Kalau saya jadi presiden atau saya jadi pemimpin kalian, maka minyak goreng saya kasih gratis. Isi bensin gratis. Yang enak-enak. Tapi tidak dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau kamu mau mengikut aku, kamu harus pikul salib dan sangkal diri. Ini berbeda sekali Bapak Ibu Saudara.
Kalau kamu mau jadi pengikutku, kata Tuhan, artinya mau jadi pengikut Kristus atau jadi orang Kristen, kamu harus pikul salib sangkal diri. Jadi sesuatu yang paradoks. Orang kebanyakan berpikir ikut Tuhan itu enak, mulia. Tetapi di sini Tuhan menyampaikan hal yang paradoks, berlawanan. Kalau kamu mau ikut aku, kamu harus sangkal diri, pikul salib, melewati penderitaan. Adakah yang mau seperti itu? Misalkan pemimpin partai politik, kalau kamu pilih saya, kalian akan menderita, harga pokok akan saya naikkan. Masakan kita akan memilih pemimpin seperti itu? Kan tidak. Tapi kalau ada pribadi yang mengatakan, kalau kamu mau pilih saya, kalau kamu mau ikut saya, kamu harus sangkal diri, pikul salib. Bagaimana Bapak Ibu Saudara? Mau ikut atau tidak? Itu sesuatu yang tidak enak. Jadi Bapak Ibu Saudara, gereja dan jiwa-jiwa para saleh Allah tidak bisa luput dari yang namanya penganiayaan. Mereka selalu dianiaya, baik oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah, para penyembah berhala, para bidah, orang-orang yang murtad, yang penuh nafsu dan kejahatan, dari dosa pelanggaran, dan bahkan penderitaan yang disebabkan oleh setan. Jadi tidak ada satu jiwa pun, jiwa yang taat, bisa tetap tanpa penganiayaan. Baik itu secara eksternal dari luar maupun dari dalam jiwa kita, dari dalam batin kita, sampai kita dipisahkan dari tubuh jasmani kita. Wahai saudara-saudaraku yang terkasih, iman Kristen Ortodoks yang kuat tidak hanya ketika itu sesuai dengan penawaran sensorik atau logika kita, tetapi terutama ketika iman kita ini kok bertentangan dengan nalar pikiran manusiawi kita. Mereka yang ingin hidup saleh pasti akan dianiaya. Hal ini sudah dinubuatkan oleh Rasul, dan pada awal era kekristenan mereka sudah memberikan teladan untuk hal itu. Bagaimana caranya kita dapat mencari dan menemukan kerajaan Allah? Sebab Tuhan Yesus berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Bagaimana caranya? Tuhan Yesus berkata dalam Injil Lukas, orang tidak bisa mengatakan kerajaan Allah ada di sana, lalu kita pergi ke sana, atau kerajaan Allah ada di sini, lalu kita pergi ke sini. Tetapi kerajaan Allah ada di dalam hatimu. Itu kata Tuhan. Artinya apa? Ada di dalam kalbu kita. Kerajaan Allah ada di dalam kalbu kita. Begitu dekat di dada kita. Ketika kita melihat dada kita, coba Bapak Ibu Saudara melihat dada, kita menundukkan kepala. Betul? Tidak ada orang lihat dada itu gini. Orang melihat dada, melihat kalbu itu pasti menunduk. Artinya apa? Kerendahan hati, Bapak Ibu Saudara. Ketika kita hendak merenungkan batin kita, hendak mencari kerajaan Allah yang kata Tuhan ada di dalam hatimu, kita merendahkan hati kita, kita menundukkan kepala kita, sambil kita mengatakan doa puja Yesus. Tuhan Yesus Kristus anak Allah, kasihanilah aku orang yang berdosa ini. Bapak Ibu Saudara, cara yang pertama untuk kita bisa menemukan kerajaan Allah, yaitu relakan diri kita untuk dibentuk meskipun itu rasanya sakit. Saudara membayangkan perkataan Tuhan Yesus yang mengatakan jalan menuju kehidupan itu adalah jalan yang sempit. Bayangkan kita berada di lorong atau jalan yang sempit, di mana kanan dan kiri kita ini penuh dengan tembok yang sesak. Ketika kita masuk melewatinya, kita begitu berjuang, lengan kanan kita tergores, lengan kiri kita tergores, terus sambil maju. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita perlu rela untuk mengalami aniaya itu, ya, gesekan-gesekan, sakit, penderitaan oleh karena iman kita kepada Kristus. Kalau kita tidak rela, maka kita akan mandek. Iman kita, kalbu kita akan stagnan, jalan di tempat, tidak ada next level, tidak ada perubahan. Kemudian yang kedua, ketika kita mau mencapai kerajaan Allah, yaitu tekun
menata kalbu kita dengan bersandar pada Kristus. Bapak Ibu Saudara, kalau kita bersandar pada kekuatan kita sendiri itu tidak mampu. Ketika kita duduk di kursi, atau ketika saudara duduk di lantai, ketika saudara merasa capek dengan tenaga saudara, saudara sudah kehilangan tenaga, sudah lelah, apa yang akan saudara lakukan? Saudara akan bersandar, betul? Nyender ke kursi atau nyender ke tembok. Jadikan Yesus Kristus sebagai sandaranmu ketika engkau lelah. Matius 11 ayat 28 mengatakan, marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Kalau kita nyendernya ke kursi yang rempak, ya kita akan jatuh. Oleh karena itu, satu pribadi yang tidak pernah meninggalkan dan tidak pernah mengecewakan kita adalah Yesus Kristus, Tuhan kita. Kita sender kepada dirinya. Kita menyandarkan kalbu kita yang sudah lelah dengan hiruk pikuk duniawi ini kepada kedamaian di dalam Kristus. Itu yang kedua, agar kita kuat dalam mencapai kerajaan Allah. Kemudian yang ketiga, kita letakkan harapan kita di dalam Kristus. Bapak Ibu Saudara, sebuah kapal yang besar, kalau jangkarnya itu tidak kuat, tidak kuat mencengkeram dasar laut, maka kapal ini akan digerakkan ombak ke sana kemari terbawa arus. Tetapi kalau jangkar ini terjepit di antara batu-batu karang yang kuat, maka apakah kapal itu akan terseret arus ke sana kemari? Tidak. Tapi goyang? Ya, kapal itu tetap goyang. Goyang ke kanan, goyang ke kiri karena arus. Tetapi apa yang membedakan? Dia tidak akan pergi ke sana ke sini terlalu jauh. Sebab apa? Jangkarnya mencengkram erat batu karang. Dalam surat Ibrani dikatakan, iman kita ini sudah dijangkarkan pada labuhan di belakang tabir. Artinya apa? Di ruang Maha Kudus. Di ruang Maha Kudus dalam gereja kita terdapat tubuh dan darah Tuhan. Dalam Kristus Yesus sendirilah kita menjangkarkan pengharapan kita. Supaya apa? Kita tetap goyang ya ke kanan ke kiri. Kita tetap mengalami pencobaan, kita tetap mengalami ujian, penderitaan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kita tidak kehilangan iman, kita tidak kehilangan harapan. Sama seperti yang tadi sudah kita dengarkan dalam pembacaan surat dalam Roma 5 ayat 3 sampai 5. Kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Wah, ini aneh. Wah, kesengsaraan, menderita kok bermegah. Kok penderitaan dibangga-banggakan. Ini iman Kristen yang unik. Iman kita ini unik, Bapak Ibu Saudara. Rasul Paulus mengatakan kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu apa? Bahwa penderitaan atau kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan ke dalam diri kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Ketika kita mengalami sakramen krismasi, kita dimeteraikan dengan karunia-karunia Roh Kudus. Bukan berarti kemudian hidup kita lurus lempeng seperti jalan tol, mulus. Tetapi tetap hidup kita akan tetap dengan lika-liku kehidupan, penderitaan dan aniaya. Yesus tidak menjanjikan perjalanan hidup yang nyaman, tetapi dia menjanjikan akhir atau pelabuhan hidup yang indah dan damai sejahtera. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kiranya renungan pada siang hari ini bisa menolong hidup kita, mengingatkan kita kembali untuk kita tidak berputus asa meskipun kita sedang digoncang oleh berbagai tekanan, berbagai penderitaan. Tetapi kita melihat kepada Kristus Yesus agar pengharapan kita tidak hilang, agar iman kita tidak menjadi lemah. Bapak Ibu Saudara, kiranya Tuhan Yesus Kristus sendiri yang memberkati dan menolong hidup kita. Melalui doa-doa dari para Bapa dan Ibu Suci, ya Tuhan Yesus Kristus Allah kami, kasihanilah dan selamatkanlah kami. Amin.